Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan di Sumatera Selatan, hiduplah seorang pangeran yang sangat sakti bernama Serunting. Ia dikenal dengan julukan si pahit lidah karena ia memiliki kemampuan untuk menyumpah sesuatu menjadi batu dengan lidahnya yang pahit. Tidak ada yang bisa menandingi kesaktiannya, bahkan raja sekalipun. Suatu hari, Serunting menikah dengan seorang putri cantik bernama Putri Kuning. Mereka hidup bahagia bersama adik iparnya yang bernama Arya Tebing. Arya Tebing sangat mengagumi Serunting dan ingin belajar ilmu Serunting sakti darinya. Namun, Serunting menolak karena ilmu itu sangat berbahaya dan hanya bisa dipelajari oleh orang yang terpilih. Arya Tebing tidak menyerah begitu saja. Ia mencari-cari cara untuk mendapatkan ilmu Serunting sakti. Ia pun menemukan sebuah kitab yang berisi rahasia ilmu tersebut. Dengan tekun, ia mempelajari kitab itu tanpa sepengetahuan Serunting dan Putri Kuning. Setelah beberapa lama, ia merasa sudah menguasai ilmu Serunting sakti. Suatu malam, Arya Tebing mencoba menguji ilmu barunya dengan menyumpah seekor kucing menjadi batu. Ternyata, ilmunya berhasil. Ia pun menjadi semakin sombong dan merasa dirinya lebih hebat dari Serunting. Ia pun berniat untuk mengalahkan Serunting dan merebut tahta kerajaan. Keesokan harinya, Arya Tebing menantang Serunting untuk beradu kesaktian di depan rakyat. Serunting awalnya tidak mau menerima tantangan itu, tapi Arya Tebing terus memprovokasinya dengan kata-kata kasar. Serunting pun akhirnya marah dan bersedia berduel dengan Arya Tebing. Pertarungan pun dimulai. Arya Tebing dan Serunting saling melemparkan sumpah dengan lidah mereka yang pahit. Mereka berusaha mengutuk satu sama lain menjadi batu. Namun, karena ilmu mereka sama-sama kuat, sumpah mereka tidak mempan. Mereka pun terus bertarung tanpa henti. Sementara itu, Putri Kuning yang melihat pertarungan itu merasa sangat sedih. Ia tidak tega melihat suaminya dan adiknya saling membunuh. Ia pun berlari ke tengah arena dan berusaha melerai mereka. Ia memohon kepada mereka untuk berhenti bertarung dan berdamai, namun, nasib malang menimpa Putri Kuning. Saat ia berada di antara Arya Tebing dan Serunting, sumpah mereka yang saling bersilangan mengenai tubuhnya. Putri Kuning pun berubah menjadi batu di depan mata mereka. Serunting dan Arya Tebing terkejut dan menyesal melihat hal itu. Mereka pun sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Mereka pun berhenti bertarung dan menangis di samping batu Putri Kuning. Mereka meminta maaf kepada Putri Kuning dan saling memaafkan. Mereka pun menyadari bahwa ilmu Serunting sakti adalah ilmu yang membawa petaka bagi siapa saja yang menggunakannya. Serunting dan Arya Tebing pun memutuskan untuk meninggalkan ilmu Serunting sakti. Mereka pun mengubur kitab yang berisi rahasia ilmu itu di bawah tanah. Mereka juga memutuskan untuk meninggalkan kerajaan dan hidup sebagai pertapa di hutan. Mereka berharap dengan begitu, mereka bisa menebus dosa mereka dan mendapatkan ampunan dari Tuhan. Demikianlah kisah legenda si pahit lidah. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pesan moral bahwa kesombongan dan keserakahan adalah sifat yang buruk yang bisa membawa bencana bagi diri sendiri dan orang lain. Kita juga harus berhati-hati dalam menggunakan ilmu yang kita miliki, karena ilmu yang salah digunakan bisa menjadi senjata makan tuan. Terima kasih, silahkan like dan komen.